Kembali lagi di Bego Teknologi ya, bersama kita ya. Saya senang sekali. Kemarin ramai banget kontennya. Gila, luar biasa ya. Tiba-tiba ramai banget ya. Iya, tiba-tiba ramai ya. Pas ramai, kita takut. Karena beberapa brand yang kita cengin di situ. Iya. Tapi kita kemarin kan ngomongin Poco kan. Ngomongin Poco. Tapi akhirnya Poco tuh mau undang kita untuk Bego Teknologi secara live di acara mereka yang bisa linknya kalian cek di deskripsi, ya kan? Poco nggak kuat kita omongin, diundang. Diundang langsung. Apakah akan ada terjadi sesuatu? Makanya langsung join aja. Ketemu nggak cuma kita doang, ada kreator yang lain ya. Banyak yang ada datang. banyak kreator lain yang mungkin yang lu nggak fans di situ kan, jadi bisa datang. Kemungkinan ada si YouTuber cupu sih, inget gue deh. Masa sih? Harusnya ada. Oh buset dari. Tapi nggak tahu ya. Jadi silakan untuk join. Ya. Bisa ngata-ngatain kita di tempat Ya pokoknya kalian buka aja ke Poco ID Community. Ya. Di situ ada postingannya, ada linknya juga buat daftar. Jadi ini memang daftar only gitu ya. Iya, daftar only. Iya, gitu. jadi bukan acara umum. Jadi kalau kalian dapet nih, ya beruntung nih bisa ngeliat-liat kita lagi. Iya, itu hari apa sih, gue lupa dah. Itu hari Sabtu depan. Hari tanggal Sabtu lu nggak ada 20. pacar kan? Ngapain merenungi kehidupan yang fana kan? Mending kita seru-seruan di acara Poco. Ya gua tahu lu juga cancel jadwal kan, Ger. Sabtu depan. Nah, gitu makanya saya kacau nih. Apalagi ya. Nih, akhir-akhir ini by the way nih Poco mau ngundang, cuma gue harus fit nih. Oh iya, badan lu tuh lembek banget Lembek banget. Kurang protein Iya, gitu. kurang protein gitu. Gimana solusinya? Nah, coba nih, ambil. Ada di bawah lu. Wah, iya. Langsung muncul. Wow. Wow. Iklan kita kali ini disponsori oleh Mutan. Mutan. Isosurge. IsoSearch tuh, Neolook, Noveolook. Wah, ini adalah protein yang kabarnya, yang dikabarnya dipakai sama artis-artis gede. Iya, contohnya Erwin. Kan emang gede dia badannya. Ya, ini adalah protein yang bagus banget loh. Ini bisa memenuhi kebutuhan protein kalian daripada lu pakai protein busuk di luar sana. Mending beli ini aja. Betul, olahraga kalau nggak ada asupan protein sama aja Iya, bohong. bohong gitu. Lu habis olahraga, itu akan ini tapi by the way ya, kalau lu makan protein ini jangan ngarep lu badannya jadi. Kalau lu masih suka makan nasi padang, nasi uduk, ketoprak, ayam dekriuk ya kan, ayam-ayam yang minyaknya gitu kan, nah nggak ngarep gitu ya. Ini sudah episode berapa? 63. Iya, masih ada. Belum ada sponsor ya. Apa lah, sponsor kita kali ini aja dulu. The Search, pilihan protein orang Indonesia. Gila. Ya udah lah ya, abis itu. Iya, cuman ini kan gak jelas iklannya ya. Iya. Ada lagi yang kabarnya tidak jelas. Minggu lalu ramai sekali. Nih, brand yang sudah dapat hype sebenarnya sebelum dia launching di sini. Gitu ya, yang videonya kalau konspirasi kata Aldi sih gue konspirasi, cuma kalau lu denger tuh pat si cepat. Ya ampun, si cepat apa? Gak ada cepet-cepetnya, ini tidak rilis OnePlus Indonesia kabarnya tidak jadi rilis nih. Iya, harusnya tuh keluar di bulan ini, di bulan Juni, tapi tidak ada bobonya lagi. Iya. Hilang, postingannya hilang. Apa kan kayak postingannya hilang, Instagramnya udah gitu mati. Iya. Apa dia lupa password juga kayak Poco kemarin. Password. Passwordnya apa passwordnya ya? Ternyata passwordnya itu kan. Tapi ya gitu lah, OnePlus ini banyak yang ngomongin, gak cuma kita doang. Kreator lain juga ngomong, katanya ini kemungkinan gak rilis nih. Iya, ini banyak banget kabar. Memang kan ini udah hampir telat muncul gitu ya. Yang sebenarnya ini lebih parah daripada Poco ya. Iya, Poco memang nggak rilis, tapi ini brand yang tidak rilis sebenarnya ya. Gak cuma barang ya. Iya, nggak cuma barang. Ini bener-bener satu brand tidak rilis di Indonesia lama sekali gitu. Iya, dan ini pun udah sempat disinggung ya sama Yuzon Indonesia. Bener-bener hebat nih orang ya. Berat nggak jadi masuk. Sampai klarifikasi di situ juga. Berat. Iya, gila emang luar biasa. Yuzon tuh jadi nge-quote katanya dari Mas Arga ya, OnePlus. Halo Mas Arga. Katanya dia tidak masuk ya karena dia omong harusnya Juni ini udah mulai ada di Instagramnya. Iya. Karena The Badoy ini juga lucu loh, karena gue juga sering kontakan sama beliau kan. Ya. Dia bilang sih, kapan Mas Arga nih? Udah tungguin aja Juni. Tidak ada. Mana brandnya? Masa terulang lagi OnePlus nih. Padahal sayang banget loh, karena menurut gue yang ditawarin di sini barangnya kan ada dua kan. Yoi. Ada dua ya, mana sih barangnya gue lupa. Yang pertama OnePlus 11. OnePlus 11. Flagshipnya OnePlus ya. Oh iya, ini dengan desain yang bener-bener premium. Bagus gitu. banget. Ini bener-bener kalau lu megang barangnya tuh dia mirip lah feel sama X5 gitu ya. S5.
X5 Pro, Fine X5 Pro. Oh, Oppo. Bukan X5 Poco. Emang namanya sama sih gitu ya. Ini sayang banget ya, padahal di sini dia bisa bawa 8 Plus Gen 1 ya kan. Gen 2. Gen 2 ya? Iya 8 dong. Gen 2, kok 8 Plus Gen 1 sih? Oh iya, salah gue baca. 8 Gen 2 dengan kamera legendarinya dia. Hasselblad ya kan, dan pasti juga Mari Silicon ya kan, dan Oxygen Color OS gitu. Oxygen OS aja. Oh iya, lumayan ya gitu ya. Jadi bisa rekam juga di 8K 24 fps. Gue rasa sih ini bener-bener big deal untuk orang yang biasanya beli OnePlus di BM kan. Betul. Sayang banget jadinya gitu. Dan juga ini ada kabarnya lagi ya. Mungkin OnePlus bakal hadir kalau nanti ada OnePlus Nord 3 rilis, Pak. Wah. Iya, yang mana nih peningkatan jauh dibanding OnePlus Nord 2. Iya, ini jauh banget gitu ya. Yang speknya itu dari Dimensity 1200 naik ke 9000. Oh, gila, 6 nanometer ke 4 nanometer jauh banget sih ini sih. Ini dan Nord ini salah satu yang ditunggu juga sama rakyat-rakyat kan. Karena OnePlus 11 flagship udah tau lah. Ya. Pasti harganya. One Nord mungkin yang Nord ini agak pricey, cuman lebih worth it jatuhnya gitu ya. Jadi kayak harga sama speknya oke gitu. Tapi ya sayang banget sih ini untuk OnePlus kalau beneran nggak masuk sih. Iya, ya semoga aja masih ada waktu bulan Juli kan. Iya, bulan Juli. Misalnya Juni, Juli, Agustus kan. Fotonya ntar Juni, ternyata Juni 2024. Enak dong karyawannya. Iya, kalau mau ngapain dibayar ya? Pengen join dong saya gitu. Tapi by the way kita nge-quote sedikit ya. Jadi gue juga sempet kontekan sama Mas Arga ini selaku PR-nya dari OnePlus. Mereka bilang tuh katanya ada perubahan strategi di HQ. Oh. Jadi mungkin dia takut sama F5 kan? Baru saya mau ngomong. Mau masuk, aduh F5 bagus banget lagi. Betul gitu. Tarik dulu gitu ya. Dan kita cuma tahu infonya segitu aja ya. Baru tahu infonya segitu aja gitu. Jadi ya semoga OnePlus cepat inilah muncul di Indonesia. Gitu. Ya pokoknya ya kita masih baik hati lah. Iya, baik hati lah. Untuk menunggu OnePlus gitu. Iya, cuman yang menarik Aldi tadi tuh sempat mention. Apa tuh? Poco F5 itu kan nggak muncul-muncul barangnya. Iya. Warganya galak-galak banget. Betul. Mana nih Poco F5 nih? Ah, Bung Andi sensor. Kebanyakan marketing. Gimmick. OnePlus gak muncul. Saya akan tetap menunggu OnePlus ya. Baik banget loh. Baik banget warga-warga nih. Ada apa sama Poco Indonesia? Tahu nih bagaimana nih. Poco sampai sekarang setiap post itu dihujat. Gila, ini dari X5 sebenarnya sih. Sebenarnya gue komennya kok nih orang nggak ada support-supportnya sih, katanya lo ngefans gitu ya. Iya, aneh banget gitu. Jadi ya, tapi ya itulah nama juga komunitas kan. Komunitas itu kan selalu ya harusnya itu yang didengarkan lah gitu. Ya udahlah, kita beralih lagi kali dia. Oke. Ke berita yang gue rasa sama faktanya. Oh, topik utama ini. Topik utama yang kita taruh di komunitas ramai sekali. Wah. Gitu. Jadi ternyata Pak Jokowi tidak ingin lagi ada aplikasi baru yang untuk pemerintah. Alhamdulillah. Ya bagus tuh. Oh bagus ya, berarti ya bagus. Gue sih gak berani komentar sebenarnya. Cuman ya ini adalah langkah yang tepat ya. Betul. Walaupun emang mau pemilu ya kan. Cuman ya udah gitu. Karena betul. Karena ternyata dari tahun lalu Bu Sri Mulyani udah bilang nih. Oh, betul. Ini kebanyakan nih aplikasi sampai 2400. 2400 kemana semua ya? Gue nggak ngerti sih ya. Belum lagi kesehatan yang kemarin itu, yang belum ada satu sehat, sampai berapa ratus. Oh iya, banyak banget itu ya, kayak menjamur ya. Ini jadi mungkin ini adalah jawaban pemerintah atas konten kita kan, yang ngecengin One. Ya kali. Oh satu, kok ngecengin One? Ngecengin satu sehat yang ternyata lumayan rame gitu ya. Ini pada ngata-ngatain di situ. Tapi kita nggak ngatain loh Pak, itu cuma lebih ke kritik aja kan. Ya, gitu. Dan sekarang kita support sama Bapak Jokowi. Iya, ini gue support nih karena ternyata bagus banget nih. Iya, gitu. Ini jadi ini ada ya bukan Pak Jokowi sebenarnya ngomong, tapi perwakilannya gitu ya. Lupa gue namanya siapa, nggak gue copy di sini ya. Intinya dia ini ngomong sekali lagi SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bukan untuk membangun aplikasi baru. Wah, itu dia. Presiden memberi arahan tidak lagi untuk boleh membangun aplikasi baru. Sekarang itu udah lebih dari 27.000 aplikasi, Bre. 27. Sehingga bayangkan rakyat susah bangun untuk akun sebesar itu. Lu bayangin gak sih nih? Jadi tahun lalu kan 24.000 ya. Tahun ini 27.000 ya. 3.000 aplikasi. Nah, satu aplikasi berapa proyek itu? Waduh, satu aplikasi berapa juta tuh?
mau dong ya. Main dong ke nyantai taruh sini ntar aplikasinya kan. Gitu boleh loh Boleh gitu Bang. banget. Gitu ya. Cuman ya sebenarnya ini adalah sebenarnya SPBI ini tuh kalau di quote lagi ya menekankan nih Perpres 132 2022 ini sebenarnya udah ada nih. Fokus pada 3 sistem dasar, identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital secara fondasi sistem digital pemerintah. Sebenarnya PBSE ini apa SPBE, SPPBB ini bagus banget gitu. Jadi benar-benar harusnya kayak semuanya itu disemerais di satu aplikasi aja. Harusnya seperti itu. Harus tapi seperti kan itu. orang kalau kerja pasti ada bukti kerjanya, Pak. Iya, harus ada KPI-nya kan. Iya, kamu ngerjain aplikasi apa kamu? Gitu. Lebih baik membuat hal baru dibanding improve hal yang udah ada gitu loh. Dan ini adalah salah satu yang kita kritik ya kemarin ya. Soal satu sehat itu ya. Kenapa lu nggak maksimalin BPJS-nya aja sih? Betul. Ya kan? Ngapain lu bikin baru lagi, duit lagi. Buat apa? Mending duitnya yang lain kan. Kayak bikinin kita PC gitu. Atau beliin kita iPhone 15 ntar ya. Boleh loh, boleh. Ntar sponsor dari pemerintah Indonesia terus ini gede banget ntar. Ya intinya mah gue berharap ya ini omongannya dari Pak Presiden bisa dia lakukan ya kepada turunan-turunan ya. Iya benar harusnya cepat dilakukan lah gitu. Iya maksudnya aplikasi baik itu buat apa? Gue yakin lu gak pada pakai. Iya gue yakin juga. Nih gini ya, nih gue saat tahu ini berita terus gue mikir kan. Gue 24.000 aplikasi kan banyak banget ya. Cuman waktu gue ke rumah sakit kemarin, gue masih inget banget, masih sebel. Saya ke rumah sakit hari Minggu, masih suruh fotokopi KTP. Hari Minggu tidak ada tukang fotokopi dong. Gue jalan dulu 2-3 km itu di jalan kaki saya. Nyari fotokopian, itu tante saya udah di UGD. Dong, harus cepet dong Mas gara-gara KTP dong. Di mana 24.000 aplikasinya? Tidak ada. Sistemnya bingung, Ge. Oh, bingung kali ya, bingung ya. Sistemnya kayak apa sih ini orang gitu ya. Jadi kayak payah sekali lah itulah. Itu cuman keresahan kita aja sebenarnya. Belum lagi kita yang pas bikin paspor. Oh, bikin paspor ya. Aduh kacau sih itu. Tapi ya gitulah. Memang pemerintah jadi ya aku mempertanyakan sih 24.000 aplikasinya ini buat apa aja sih, itu doang sih. Semoga ini kalau beneran terjadi integrasi satu aja kan. Kayak misalnya bikin KTP satu, bikin paspor satu, ngapain banyak-banyak. Biar jelas aja gitu loh. Iya kan ya. Padahal kayaknya nggak sulit gitu secara logika kan. Kalau dia punya duit banyak tinggal bayar aja vendor-vendor gampang. Pak, emang nggak sulit secara logika, tapi logikanya tuh. Waduh, makin bahaya gitu ya. Ini makin bahaya. Jadi kita mensupport kalau yang baik-baik di pemerintah luar biasa. Saya cinta Indonesia. Gitu. Mending kita langsung berlanjut lagi ke yang lain nih. Tadi kan terlalu bahaya. Ini kita turunin ya. Kita turunin dulu ya, santai dulu ya kan. Santai-santai masuk penjara. Santai ya, santai. Jadi ini adalah yang terbaru dari Asus. Ya. Nggak ada yang baru, sama aja sebenarnya. Itu reaksinya pertama kali karena saat melihat Zenfone 10 desainnya sama aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bener-bener gitu. Asus itu pusing. Laptop bagus, handphonenya sulit anjir. Iya, jadi ternyata iPhone Zenfone 10 ini udah ada di website Asus kan. Dan dia ini collab, gue nggak tau collab apa enggak sih, sama ProArt, ya kan? Oh iya. Jadi ProArt ya, mungkin ini adalah jawaban untuk orang ini kan compact ya. Jadi mungkin ProArt itu kan lebih ke kayak yang produktif gitu. Mungkin dia bisa ngedit atau kamera segala macam di sana gitu. Iya. Ya ini by the way yang berubah cuman berubah cuma dikit. Cuma dikit ya, bacain dicoba berubahnya apa. Iya, upgrade-nya tuh sangat minor gitu. Paling satu warna hijau sage. Hijau sage ya. Hijau sage. Terus ada wireless charging sekarang. Bodo amat ya. Terus juga pakai Snapdragon 8 Gen 2. Ya kali nggak pakai Snapdragon 8 Gen 2 kan. Iya, kalau 18 Gen 1 habis sih barangnya. Iya, dan kamera diperbarui untuk stabilizer. Stabilizernya oke lah. Kemarin kan udah oke kan. Harusnya ini lebih oke lagi gitu. Yang gue sebenarnya sih gue ngefans sama Zenfone sih dari awal. Gue tuh jatuh cinta sama Zenfone dari M1 iya. Itu bener-bener yang dikatain, cuma gue suka gitu. Tapi ya lama-lama kayak begini ya. Cuman ya mungkin kalau kata reviewer nih kayak Samsung kali. Kenapa Samsung nggak update desain? Itu udah peak design. Peak design. Iya, udah peak design. Jadi mereka mungkin udah segini aja lah desainnya gitu. Tapi yang jelas di Zenfone 10 juga di situ dia ngasih ngelik-lik ya, ada ininya ya, ada apa aja ya. Yang paling menarik satu doang sih yang pen itu ya. Apa? Di headernya, lu kalau lihat headernya di situ ada macam-macam tuh, kayak bisa wireless charging, terus apalagi situ kayak ya macam-macam, ada kamera, berarti kayak update kamera segala macam ya. Dan di situ tuh kalau lu lihat, lu tandain aja kok, nah itu ada pensil di situ. Oh ya.
Mungkin ada kayak stylus kali ya. Ya di handphone kecil. Di handphone kecil untuk apa dong? Nggak tahu. Ya nggak tahu kan, nggak tahu. Ya intinya nih tanggal 10 Juni, 10 Juni. 29 Juni nanti dia tuh bakal launching. Bakal launching di global ya. Global pastinya. Global di dulu dong. pasti telat gitu. Indonesia telat lah. ROG 7 dulu ya belum kan? Ya semoga aja sih di 8 Gen 2 ini mereka bisa hadirin di Indonesia dengan harga yang lebih bersahabat. Kan kemarin lumayan tuh. Lumayan. Dia ada 8 plus Gen 1 termurah kan. Yes, salah satu yang murah. Salah satu yang murah dan prediksi gue sih ini mungkin muncul di Q4 akhir sih paling. Ya seperti Iya biasa. Desember dan dia harusnya bisa ngasih harga yang terbaik sih. Betul. Itu doang. Dan apakah worth it ditunggu? Emang sih minim update cuman gue rasa sih masih worth it aja sih ditunggu. Masih worth it ya. Ya inilah maksimalin ya, dari maksimalin ya. Yang 9. Iya, yang 9. Gitu aja. Dan ada lagi nih yang lain juga brand China yaitu Vivo Indonesia. Ya, Salah satu harga Vivo-nya itu selfie dengan Vivo Flip. Gila luar biasa lo. Ini jadi udah dilakukan sama orang-orang brand ya kayaknya sekarang ya. Mulai leak ya kan. Sekarang kan leak di IG-nya. Iya. Alvince keluar, yang lain berikutnya kayak Alvince. Iya gitu. Cara Alvince gimana sih dulu gitu kan diikutin sama dia gitu. Dan Vivo X Flip ini dia punya screen yang lumayan ya di situ. Kalau lu lihat desainnya sih oke. Lu suka nggak sih desain yang bulatnya itu di kamera bumnya nih? Bulat kan kamera bumnya ada tulisan Zeiss-nya. Iya, ini style kamera yang unik lah ya. Iya, style kamera unik sih. Dia membawa desain kamera biasanya HP biasanya ke HP yang flipnya. Betul. Gitu. Tapi cover screen-nya sih di sini yang agak aneh kalau gua ya. Kalau gua itu dia karena landscape gitu. Nggak kayak Motorola Flip atau Z Flip 5. Kalau Z Flip 5 emang dia landscape cuman dia dimaksimalin sampai ke bam-bam kameranya Nah, gitu. kalau dia ini bentuknya kamera bawahnya benar bulat gitu ya. Iya, benar bulat dan layarnya kayak Oppo tapi Iya, landscape itu yang gue bilang tadi itu. Dan gua udah ngeliat juga di GSM Arena ada review. Nah, kasih lihat aja tuh. Nah, itu kan waktu di flip tuh dia ada cahaya masuk dikit di. Oh iya. Iya, di mana gua agak takut sih. Pertama kan HP flip ini kan kalau masalah debu terutama ya. Debu itu kan agak-agak ringkih kan. Nah, kalau si Oppo ini berani tuh dia ngelipet bener-bener nggak masuk cahaya sama sekali. Ya tapi nice try lah untuk Iya. si Vivo ini kalau misalkan bisa masuk ke Indonesia. Iya, ini nasraya sih. Tapi harusnya sih udah masuk sih kalau udah bosnya begini sih ya. Ya harusnya kita tunggu aja J365 belum masuk. Sabar dulu, sabar ya. Namanya juga kan banyak birokrasi kan. Betul. Banyak kayak mau masuk HP tuh nggak bisa langsung lurus gitu. Kayak ada sini dulu, ada mundur lagi sini, lama-lama nggak masuk gitu. Tapi sengaja nih inilah pencobaan yang oke lah gitu ya. Ya semoga aja dengan ini orang megang gitu ya. Ada harapan untuk Vivo untuk ikut pasar flip. Oh iya, jadi persaingan lebih asik kan. Betul, gitu. nggak cuma Samsung dan Oppo aja gitu. Iya, jadi itu aja. Iya, jadi ya udahlah ya dari 18 Gen 1, kamera 50 megapiksel, rekamnya udah kencang, LTPO Full HD, Udah segala macam gitu ya udahlah dan tidak ya kayak ini bener mirip banget sama si Oppo N2 sih. Jadi tinggal pilihan lo aja apakah lo suka sama Vivo atau Oppo sih. Di harga sih yang gue lihat sih di situ harganya 16 jutaan sih di luar negeri. Ya itu oke lah, ya udahlah. Emang segitulah flip lah, mau semana lagi 5 juta. Nggak bisa dong. Dan makanya mending daripada kita berangkat langsung aja ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Pertanyaan pertama dari Muhammad. Kok Muhammad sih? Mekamono Videos. Waduh, kacau nih ya. Jadi Xiaomi dan Poco Indonesia sedang nggak sehat semenjak Alvin saya cabut. Dah itu dah. Pokoknya bawahnya tuh panjang banget tuh ya. Lu bisa lihat sendiri tuh apa gitu lah macam-macam lah. Iya, masih badut lah. Iya, masih badut dan gitu ya. Jadi menurut gua nggak masuk sih gitu ya. Karena kita udah ngomong di video sebelumnya. Karena di sini tuh ada yang namanya hierarki kan. Yeah. Ini HQ nih, itu terus baru nih ke Indonesia dan India gitu-gitu. Yeah. Yang di bawahnya ini nih nggak ada urusan sama HQ gitu. Yeah. Mau bosnya siapa? Mardigu tadi kan. Mardigu bosman nggak akan ngaruh bro. Kalau dari HQ-nya udah begitu. Ya, Iya ribet banget gitu ya. Jadi emang malas gue ulang lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya tuh birokrasi Indo tuh ribet ya. Ditambah emang dunia tuh lagi inflasi baik-baik gitu aja, ya. iya. Lagi nggak bagus kondisi ekonominya gitu. Jadi memang sangat wajar untuk harga sekarang tuh mahal gitu. Dan nggak cuma handphone ini aja gitu.
banyak handphone yang udah yang stabil di Indonesia jualan tuh pasti harga naik semua. Naik semua. Mungkin kalau Transsion Group ya masuk ya silakan lah, dia kan masih baru ya, pemain baru mau bakar duit silakan bisa gitu. Bisa. Makanya bisa keluar harga murah, speknya bagus gitu. Nanti gue yakin pun kalau misalnya di ekonomi yang nggak bagus, dia pun pasti hilang dari sini. Iya, Gak cuman harga mahal lagi. Iya, itu emang kayak trading aja. Kalau lu pernah trading tuh lihat harga tuh gini-gini, emang biasa itu. Cuman ya apakah worth it untuk beli HP tahun ini ya worth it aja ya. Yang penting lu coba lihat dulu, lihat reviewnya di Nyantai ya kan. Iya. Ya lihat, lu terus pasin budget ya udah gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya sekali lagi kita jelasin ya, nggak ada urusan mau siapa bosnya beneran deh. Jadi jangan kayak gitu sih, nggak enak sih dilihat orang. Sesimpelin aja deh, si Redmi Note 10 yang Pro sama 12 Pro itu kita kan dapat dari si Xiaomi juga. Kenapa mirip banget? Ya memang pada tahun 2000 ya pas di Redmi Note 10 Pro itu keluar, harganya dengan model yang sama lu bisa dapat lebih bagus gitu. Iya benar. Sekarang lu mau dapat harga model yang lebih bagus, itu lebih mahal, dan lu mau neken harga buat lu pada ya mau nggak mau pakai spek yang lama. Pakai spek yang lama itu sih. Jadi gimana caranya perusahaan ini tetap produksi cuman duitnya nggak keganggu. Gitulah kira-kira. Gitu. Jadi ya udah kebayang ya kenapa nggak ada nyambung-nyambungnya ya Alvin C. Jadi kalau masih ada yang marah-marah sama Alvin C, coba cek aja sih, itulah ke psikiater lah gitu ya. Udah. Oke, langsung ke pertanyaan kedua dari AC Permana. Penting nggak sih resolusi 4K di layar 5,5 atau 6 inci? Ini adalah keresahan Aldi terutama dari lama banget, bener tuh. Tidak ada fungsi yang gimana-gimana gitu. Jangankan 4K, 2K aja Aldi tuh nanya tuh. Dan gue juga nanya sih untuk apa 2K di 6,7 inci gitu. Gak ada gunanya sebenarnya. Gak ada gunanya. Ya memang ada lah biar lebih tajam lah ya. Lebih tajam, lebih oke gitu ya, warnanya lebih keren lah gitu. Cuman ya menurut gue sih kalau buang-buang baterai doang ya paling endingnya lebih banyak buruknya dibanding bagusnya. Iya, makanya selalu ada opsi untuk pindah ke Full HD kan. Iya. Daripada ke 4K atau 2K gitu, lebih boros baterainya. Ya pokoknya kalau misalnya dari viewer yang muja-muja layar resolusi tinggi sih ya pertanyakan aja lah. Iya, pertanyakan aja lah. Soalnya belum terlalu penting. Iya, belum terlalu penting sih, di kita sih Full HD aja sih. Dan gue nanya sama beberapa teman kreator juga emang ya mending Full HD sih. Pertama ya tadi itu baterai gitu, dan Full HD sekarang juga udah oke banget kan. Udah itu aja sih. Udah lanjut lagi ke Memorize yoi. Bang, menurut lu Poco ID terlalu mendekatkan diri komunitas gak sih? Dilihat dari komen di postingan Poco ID kayak sama bandingin sama brand lain tuh beda gitu. Istrinya tuh kayaknya Poco tuh lebih galak daripada yang postingan brand yang lain. Gitu. Dan itu udah kita jawab tadi awal-awal ya. Emang entah kenapa si Poco ini tuh asal ngepost. Nggak cuma Poco, Bung Andi juga ngepost, kena marah aja. Dan mungkin ini adalah tanda emang dekat sama komunitas. Dan itu menurut gua ya, pertanda baik brand HP kalau dekat sama komunitas, ya dong. Ya bagus, benar. Jadi sebenarnya sih jadi ya plus minus lah ya. Kalau lo ngasih barang bagus, pasti bakal dihabisin tuh barang sama komunitas. Kalau barang jelek ya bakal habis juga. Habis, brandnya habis. Iya, brandnya habis. Diceng-cengin gitu. Cuman ya itu plus minusnya tadi gitu. Cuman plusnya sih yang gue lihat sih salah satunya ya mereka mendengarkan aja sih. Iya, cuman minusnya ya kalau brand yang dekat dengan komunitas itu sama aja kayak kita lagi ngerawat kucing, bener sih? Oh, paham. Ya, kita dikasih makan ya, udah cuman pengen aja sama kucing itu, dekat sama kucing. Tapi sekali yang kita lupa kasih makan atau kasih makan yang nggak disukai, kabur gitu ya. Marah-marah gitu. Berak di mana-mana gitu. Iya, itu canda kucing marah ya katanya. Iya. Gitu ya. Seperti itulah ya. Jadi ya emang agak beda sih treatment si Poco lah gitu. Tuh. Dan Xiaomi Group tentunya gitu. Udah ada tambahan lagi deh? Sudah tidak ada ya. Sudah tidak Jadi ada. ya seperti biasa ya. Terima kasih nih buat kalian teman-teman yang udah nonton Bego Teknologi. Iya, banyak banget kemarin ya. Itu gue terima kasih banget loh. Dan jangan lupa kalau kalian udah nonton sampai akhir ini atau sebel dan pengen ngomong langsung sama kita, jangan lupa untuk cek link di deskripsi lah, join di situ. Iya, dan jangan lupa juga untuk daftar untuk ikutin Poco Community untuk hari Sabtu depan ya. Siapa tahu bisa bertemu dengan kita. Iya, gitu. Dan kreator lain lu yang nggak suka sama kita tapi mau suka sama yang lain, boleh tuh ketemu di situ tuh. Gitu ya. Iya. Tutup langsung deh. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan semua linknya ada di deskripsi. Dan yaudah, di sini ada gua Adi, sebelah gua ada Gary dengan Proteini, dan belakang kamera ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.